teman-teman dan Mas Agus harus tahu bahwa perilaku Gen Z itu memang sekarang beda dengan kita lah yang generasi apa namanya, boomer ya, boomer atau milenial dan lain sebagainya. Memang pendidikan politik, nah ini kembali, pendidikan politik itu memang harus juga peran pemerintah dalam hal ini juga partai politik itu juga harus menyentuh ke mereka bahwa keberhasilan orang itu kadang-kadang sekarang gini, mau jadi bupati, saya mau cita-cita besok mau jadi apa, menteri, partai politik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube channel Lintas Topik dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Riki Bibisana dan partner saya ada Dea Agustina Nanda. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, baik. hari ini luar biasa banget loh. Benar. Ya kan? Langsung akan ada ketua KPU. Yang dimana besok ini kan ada debat ya. Jadi bakal luar biasa banget ya. Hari ini narasumbernya siapa di Lintas Topik? Ya, kita bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Wonosobo. Iya, siapa Tentunya itu? bersama dengan Bapak Ruliawan Nugroho SE. Selamat sore, siang, Pak. Siang, sore. Selamat siang, menjelang makan siang. Iya, dan tentunya untuk para pendengar radio dan juga para pemirsa Lintas Topik dimanapun Anda berada, hari ini kita akan spesial ya bersama Pak Ruli ya panggilannya ya. Dan tentunya juga ini Ide Agus udah siap ya dengan berbagai pertanyaan nih ya Mas Ida. Ready ya? Ready. Oke, langsung aja kali ya. Tapi sebelumnya nih, ya hari ini kita bersama Cleo nih. Oke, menyegarkan sekali ya dia ya. Terima kasih ya Dea dan Ricky untuk waktunya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Citra, sahabat Bernama Sidi serta penonton channel YouTube Lintas Topik. Pilkada hanya menghitung hari, 27 November besok kita sudah mulai dengan pencoblosan dan saat ini tahapannya sudah semakin dekat. Besok sore insya Allah sudah ada debat paslon yang kedua. Jadi kita memang tapping betul, nanti sore kita langsung gerak cepat karena memang mengejar sebuah proses yang berkejaran dengan waktu. Narasumber kita hari ini langsung kita undang Ketua KPU di Wonosobo, Bapak Ruliawan Nugroho SI. Selamat siang Pak Ruli. Selamat siang Mas Agus. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini harus sehat. Ya, ini saya mau memperkirakan waktu 24 jam hampir nggak cukup bagi jenengan dan teman-teman di KPU gitu. Iya, kira-kira seperti itulah. Nah, langsung aja deh. Kayaknya sebentar lagi sehabis ini kan KPU juga disibukkan dengan mungkin ada rakor, ada persiapan debat di besok. Betul. Sejauh mana kesiapan untuk pilkada besok Pak Ruli? Ya, kalau kesiapan itu sudah kita siapkan dari lama karena kita dalam melaksanakan atau penyelenggaraan pilkada ini kan sesuai dengan tahapan yang memang sudah kita rencanakan dari bulan Februari. Nah, hari ini kita sedang melaksanakan tahapan kampanye, termasuk di dalamnya adalah tahapan logistik, persiapan logistik. Hari ini sebelum saya ke sini tadi saya lagi monitoring packing logistik yang akan nanti H-7 akan kita distribusikan sampai ke kecamatan. Insya Allah KPU Wonosobo siap menyelenggarakan pilkada serentak nanti tanggal 27 November. Artinya sekarang fokus selain debat ya, lebih pada penyelesaian logistik. Debat itu kan salah satu metode debat di dalam kampanye. Jadi kampanye itu ada metode APK, bahan kampanye, rapat terbatas, tatap muka, rapat umum, debat. Nah, debat ini salah satu kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Saya melihatnya seperti ini Pak Ruli, pilkada kali ini kok terkesan landai ya, di masyarakat juga belum banyak yang berbicara, baik itu mungkin pilgub maupun pilihan bupati. Bahkan kita mendengar ada 43% warga yang belum mengetahui tentang pilkada di 2027 November. Itu gimana Pak? Jadi kalau survei itu kita kemarin mendengar ada warga 43% itu belum menentukan. Belum menentukan pilihan, itu tingkat provinsi ya.
Nah, makanya kemarin saya sampaikan belum menentukan itu apakah ada 2 calon, karena kita punya calon gubernur 2 dan bupati 2 sama-sama baiknya, Ya. sehingga dia bingung belum menentukan atau memang tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu ini persoalan, karena kita sudah gencar melakukan sosialisasi dari berbagai segmen masyarakat yang ada, dari mulai kita Goes to School, Goes to Campus, melalui paguyuban, melalui seni budaya, dan bahkan langsung nyasar ke masyarakat di tingkat desa. Ini sudah kita lakukan, termasuk kita sudah memfasilitasi alat peraga sosialisasi sampai basisnya tingkat RT. Bahkan hari ini kita dengan KPPS yang kemarin kita lantik, kita mintain tolong sambil sosialisasi menempelkan stiker di masing-masing KK. Oh, di masing-masing Jadi kakak. kita punya 306 KK se-Wonosobo. Nanti akan kita tempel stiker sambil minta izin Bapak Ibu, kami dari KPU untuk menempel stiker yang akan kita laksanakan nanti tanggal 27. Jadi ada calon gubernur, calon bupati, sehingga kami pastikan tidak ada satu warga pun yang terlewat. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Mas Agus misalnya di rumahnya ada, misalnya yang nempel pamit sama istrinya, Mas Agus pulang kan pasti, Tahu ya. apa ini? Gitu ya. Cuma gini Pak, taruhlah yang 43% tadi, kalau misalnya mereka belum memutuskan ataupun belum memiliki pilihan, itu masih lumayan. Artinya secara referensi mereka tahu bahwa di 27 November ada pilkada. Ya. Tapi yang repot ketika 43% itu mereka sama sekali belum tahu. Nah, ini apa yang akan dilakukan KPU selain penempelan stiker di sisa waktu Ya. menjelang pilkada? Jadi gini, kita sosialisasi itu kan sampai dengan hari H. Termasuk Hari tenang itu masih bisa juga ya? sosialisasi boleh. Bisa ya? Oh, gitu. Yang tidak oke. boleh kampanye. Sosialisasi itu adalah menyampaikan kepada masyarakat informasi. Jadi KPPS itu nanti juga kami minta untuk sounding. Misalnya saya jadi petugas KPPS nih di TPS saya itu melihat datanya, misalnya ada 500. Kira-kira berapa nanti yang akan hadir? Itu harus sudah bisa diketahui dengan memberikan H-3 itu Surat undangan. Nah, itu terkonfirmasi. Kalau misalnya mau hadir tapi hari ini belum bisa pulang, nah, nanti difoto, dikirimkan bahwa ini nanti ada, dengan memberikan informasi bahwa nanti membawa ini teknisnya. Nah, mengenai sosok siapa yang akan dipilih, memang ini juga belum bisa kita pastikan mereka tahu, karena harapan kami metode debat ini bisa dimanfaatkan untuk mengetahui visi misi program kerja dari paslon. Kita kemarin cek pada saat debat pertama itu ada hampir 25.000 yang nonton. Ya. Ini lumayan. Nah, kami juga pernah sounding. Kebetulan yang di tempat saya itu kan ada PKL anak sekolah. Ya. Saya tanya, mereka kan pemilih baru. Mas, kamu tahu besok ada pilkada? Tahu Pak. Siapa yang ngasih tahu? Ya mungkin di lingkungan sekolah, karena Gen Z dan teman yang pemula ini kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ada nggak terjadi diskusi di sekolahan ini, mau ada pilkada, apa itu pilkada, bagaimana peran kita, apakah kita harus noblos atau tidak, noblos yang mana? Memang secara umum kalau kita sounding kita kan kemarin Goes to School, itu memang belum menjadi topik di lingkungan mereka pada saat mereka ngobrol-ngobrol, belum. Itu kan Gen Z ya. Iya. Artinya atau mereka nggak peduli dengan hal-hal kayak semacam pilkada ini ya. Nah, menurut saya kok mereka harus diberi pemahaman, Mas. Jadi kita tidak ingin menyimpulkan mereka peduli atau tidak, anggaplah mereka tidak tahu. Iya. Dan harus kita tahu, kita beritahu bahwa saat ini masyarakat ini diberi kedaulatan penuh untuk memilih pemimpin, ya kan? Jadi saatnya momen pilkada ini untuk merubah kesejahteraan masyarakat, merubah Wonosobo menjadi lebih baik, merubah daerahnya akan lebih baik dengan cara memilih pemimpin, karena ini memang kesempatan dan nanti akan
ketemu lagi di 5 tahun ke depan. Nah, paling tidak kita mau berpikir sekarang. Sedangkan calon pemimpin itu kan memang harus dipilih oleh rakyat secara langsung, sehingga dengan demikian mereka akan tergugah, oh ternyata peran saya ini ada, harus nyoblos. Nah, melalui berbagai media yang ada, termasuk kita juga menggandeng influencer, Mbak siapa namanya, Wulan ya, yang sudah punya pengikut banyak, karena mereka kan lebih banyak menggunakan ini sosmed ya, sosmed, sehingga kita juga harus menjadi lembaga publik yang informatif. Nah, ini yang kita lakukan. Artinya ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan untuk bisa menjangkau lintas generasi. Nah, sekarang komposisi di Gen Z itu berapa persen sih? Komposisi Gen Z itu adalah sekitar berapa, 54 ya. Nah, 54 besar juga kan? Artinya suaranya signifikan besar. Tapi kepedulian mereka ataupun pemahaman mereka masih harus lebih ditingkatkan. Ya, karena kalau kita melihat perilaku Gen Z ini kan beda dengan kayak kita ya. Misalnya contoh saja nonton TV, mereka lebih seneng menjadi kreator. Kalau kita kan begitu pulang ada nonton langsung ya, ada remote gitu langsung CNN itu. Nah, itu artinya kita peduli apa yang terjadi hari ini kan gitu. Nah, mereka memang harus diberi pemahaman. Termasuk kemarin kita nyasar ke kampus-kampus, ada 2 kampus besar di kita sudah lakukan. Dari apa yang dilakukan ke kampus-kampus maupun KPU Gustus School itu sebetulnya apa yang menyebabkan mereka tuh boleh dikatakan informasi belum masuk, bahkan belum menjadi bagian dari kehidupan mereka, baik untuk sekedar obrolan lah, bukan diskusi. Itu Pak Ruli. Ya, teman-teman dan Mas Agus harus tahu bahwa perilaku Gen Z itu memang sekarang beda dengan kita lah yang generasi apa namanya, boomer ya, boomer atau milenial dan lain sebagainya. Memang pendidikan politik, nah ini kembali, pendidikan politik itu memang harus juga peran pemerintah dalam hal ini juga partai politik itu juga harus menyentuh ke mereka bahwa keberhasilan orang itu kadang-kadang sekarang gini, mau jadi bupati, saya mau cita-cita besok mau jadi apa, menteri. Partai politik, Pak. Ya, nah ini yang mestinya harus kita tugas kita bersama. Diedukasi terus gitu ya. Saya mau jadi tentara lah, mungkin beda. Saya mau jadi gubernur. Nah, ini memang harus paham mereka. Oh, gitu. Nah, kalau seperti itu target pemilih berapa persen untuk pilkada besok? Saya menargetkan tinggi, Pak. Berapa? Jadi saya menargetkan lebih dari hasil pemilu kemarin. Hasil pemilu kemarin kita tembus di angka 83. Nah, saya menargetkan 90%. 90%. Itu angka yang rasional enggak, Pak Doli? Melihat kondisi sekarang. Jadi ini adalah merupakan satu effort kita di dalam melakukan sosialisasi. Kalau dikatakan rasional atau tidak, menurut saya rasional, Pak. Karena memang kita mempunyai 698.000 DPT. Yang masyarakat urban, yang sekolah, yang tidak ada di rumah memang banyak. Kalau pemilu kemarin Kecamatan Wadah Selintang itu hanya tembus 70%. Nah, paling tidak semangat kami dalam membuat target ini, ya paling misalnya cita-cita 90% tembus 85 gitu kan masih lebih baik. Artinya kita punya prinsip lebih baik daripada kemarin. Artinya ini sebagai sebuah KPU men-challenge diri sendiri untuk bisa mencapai hasil dibanding yang pilek kemarin sama pilpres gitu kan. Kemarin pernah kita sounding juga, misalnya gini, lah ya wis tinggal 13 hari ada warga ditanya nggak tahu saya mau memilih siapa. Ini sebenarnya juga tugas kita bersama.
calon juga punya kepentingan dong di situ. Iya, berkaitan dengan suara kan? Iya, KPU juga punya kepentingan. Maka kita hari ini yang bisa kita lakukan lebih mengerucut ke bawah itu adalah memberdayakan KPPS yang kemarin sudah kita lantik. Kita mempunyai 14.000 dengan petugas ketertiban. Total 14.000. 14.000. Pak, ketika memberdayakan KPPS seperti itu, ada nggak nanti celah? Artinya dalam melaksanakan KPPS juga manusia, Ya. Dia mesti punya kepentingan. Ada nggak celah mereka juga condong ke salah satu paslon? Ya, gini Mas Agus. Siapapun kita ASN, sepanjang kita itu adalah warga sipil, saat netral-netralnya kan tetap punya hak pilih ya. Ya. Dan harus disalurkan. Tetapi mereka harus sudah kita filter bahwa orang yang menjadi penyelenggara pemilu itu haram hukumnya untuk tidak netral. Ya. Banyak kemarin kejadian dalam rangka rekrutmen KPPS. Bahkan ada di satu daerah buruh borong masangi APK. Iya, iya. Ya, kemudian pada saat ada pendaftaran KPPS dia daftar. Kemudian ada warga yang lapor. Loh, itu kemarin Masangi padahal itu buruh. Ya, profesional istilahnya. Iya, ya. profesional. Akhirnya kita lakukan mediasi dan dia diminta sarankan mundur. Bagaimanapun juga masang APK itu kan punya tanggung jawab. Nah, akhirnya disarankan untuk mundur. Jadi kita sudah upaya semaksimal mungkin untuk menjunjung tinggi integritas dan netralitas. Kita kemarin juga sudah bangun namanya kapasitas building kepada badan ad hoc. Kita kumpulkan di satu tempat di Tambi sambil kita outbound. Kemudian kita bikin semacam gerakan bahwa kita siap melaksanakan pilkada dan dengan menjunjung tinggi integritas. Artinya begini, netralitas itu menjadi sebuah harga mati bagi Sebuah KPU harga yang mati. petugas di lapangan. Betul. Karena kan begini Pak Ruli juga kilas balik terutama di Pileg ya. Ya. Di Pileg itu kan banyak sekali kabar-kabar yang silakan diminum Pak, dan terima kasih ya Cleo yang sudah memberikan Oke, sponsor ya. pada episode Lintas Topik gitu. Pak, di Pileg kemarin itu banyak sekali, meskipun itu sudah dibuktikan. Sudahlah ketika bermain dengan angka perolehan suara, titik-titik yang bisa dihubungi itu misalnya kayak BPS, terus di BPK dan lain-lain. Nah itu bagaimana untuk mensikapi biar tidak muncul lagi asumsi-asumsi seperti itu? Jadi gini ya Pak Agus, pada saat Pileg kemarin memang jujur ada pihak-pihak yang bermain dalam hal ini. Nah, Siapa Pak pihak yang bermain? ya dalam hal ini penyelenggara dong. Penyelenggaraannya ya, oke. Ada penyelenggara. Saya tidak akan sebut nama, Iya. tetapi kita tahulah kan sempat viral. Nah, makanya kita akan bagaimana upaya KPU sebagai lembaga penyelenggara utama ini untuk tidak terulang kembali, sehingga kita melakukan sosialisasi tentang integritas dan netralitas. Kemudian kalau kita melaksanakan tahapan ini baik dari mulai perencanaan sampai nanti hari H memedomani aturan yang sudah ada, insya Allah aman Pak. Aturan sudah kita pegang, tinggal kita pelaksanaannya. Simulasi sudah kita lakukan, ya kan? Pak, dari hasil simulasi seperti apa? Nah, hasil simulasi itu maksudnya hasil yang gimana? Kemarin kan ada beberapa Ya. titik ya untuk simulasi pemungutan suara. Iya, simulasi kita lakukan kemarin di TPS Pakuncen, real TPS, tempatnya juga real. Alhamdulillah lancar. Karena memang simulasi kemarin kan tidak dipersiapkan oleh warga, hanya kita memohon partisipasinya sehingga kira-kira kurang 70%. Karena warga nggak bersiap. Kalau besok kan harus libur memang. Ya kan yang di luar kota pulang dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin lancar, kemudian setelah kita lakukan simulasi itu kira-kira 1,5 sampai 3 menit. Satu kali coblosan kali, ya. ya, Untuk sampai dua ini ya, menit. 2 kartu. Ya, kalau nyoblosnya kan cepat, paling yang lama kan antrinya. Hanya saja jangan lupa bahwa 3 menit di TPS itu kan menentukan 5 tahun ke depan, baik provinsi maupun Ya.
bupati. Nah ini yang harus kita sama-sama. Makanya saya berharap debat besok ini bisa dicermati secara langsung untuk bekal masyarakat sebagai calon pemilih menentukan siapa kira-kira yang pas. Okay. Kalau baca selebaran, kita sudah buat selebaran itu lebih dari 400.000 Mas. Tapi belum efektif juga impactnya ya. Mereka nggak mau baca lah tulisannya kecil-kecil. Mereka lebih ke visual mungkin ya. Barangkali mereka lebih senang. Makanya kampanye itu lebih pas itu sebenarnya tatap muka ideologis, debat termasuk. Ya. Cuman ya lagi-lagi setelah kita evaluasi sampai dengan hari ini memang kita juga memberi fasilitas rapat umum sampai hari ini belum ada yang pakai ya. Belum. Mungkin dirasa tidak efektif. Ya menurut saya efektivitas dan itu juga mungkin berbagai pandangan mereka mungkin karena memang high cost. Iya, kalau rapat umum memang high cost. Alun-alun sudah kita siapkan, aturan sudah kita buat, tapi kan mengumpulkan di alun-alun itu 10.000 kan nggak kelihatan tuh Mas Agus. Betul. Apalagi 10.000 yang datang 2.000 itu nggak sampai 1/4 alun-alun. Kecil banget itu kan. Lah Pak Ruli, sampai saat ini berapa sih TPS yang disiapkan? Kayaknya ada penyusutan TPS dibandingkan kemarin. Kita sudah melakukan pemutakhiran data, di dalamnya juga pemetaan TPS ketemu 1.551 reguler. Ya. Ada TPS khusus? Ditambah 5 TPS khusus. Di mana aja Pak? 1 di Rutan, 4 di Pondok pesantren di Jawar 1, di Manggisan 3. Oh, tempatnya Pak Nur Hidayat itu ya. Al-Mubarok. Ya, kita memfasilitasi. Kalau di rumah sakit nggak ada? Di rumah sakit nggak ada. Karena di rumah sakit itu kan mereka punya DPT. Ya kalau misalnya ada seorang yang sakit harus noblos ya pulang. Jadi kita tidak memfasilitasi. Ini yang rawan PSU Pak. Kemarin PSU di stasiun seperti itu Pak. Iya. Kan kemarin ada 2 PSU. TPS yang PSU kan. Ya. Nah ini salah satunya orang yang ngaku jaga keliling ke TPS di sekitar rumah sakit, akhirnya diberi salah surat suara. Kan gitu. Nah sekarang antisipasi biar tidak terjadi salah, apalagi kan lokasinya tetap di stasiun kan untuk rumah sakit itu. Ya. Antisipasinya seperti apa? Kita memberikan pemahaman kepada KPPS. Jadi kita sudah sampaikan pada saat BIMTEK KPPS bahwa yang bisa nyoblos di situ yang DPT situ, yang dibuktikan oleh KTP elektronik. Kalau dia tidak ada C pemberitahuan, tidak masuk dalam daftar, tidak ada KTP-nya, ya nggak boleh. Kalau pindah coblos? Kalau pindah coblos itu ada form undangan, ada. Kemudian di daftar ada. Tapi rasanya sulit ketika dia masih sakit kan? Ya, kalau orang sakit kan nggak bisa, nggak bisa diurus. Saya mau sakit tanggal sekian, maka saya akan pindah noblos di kan nggak bisa. Makanya kita tegas, termasuk ketika ada DPK misalnya, dia tidak masuk di DPT, kemudian daftar BK, kemudian harus sesuai dengan KTP domisili, ya kan? Nah harus sesuai dengan domisili, nah, itu juga harus kita antisipasi. Makanya kerja KPPS Pra 27 November ini juga harus sudah keliling. Nah termasuk begini, ada nih pemilih pemula yang saat ini mungkin baru 16 tahun, 11 bulan, berapa hari sampai nanti di tanggal 27 itu 17 tahun. 17 tahun itu bagaimana sistemnya? Ya, jadi gini, orang yang tanggal 27 November sudah 17 tahun itu sudah ada daftarnya di daftar pemilih kita. Oh, termasuk sudah diantisipasi ya? Gitu. Sudah. Makanya jadi di 600 berapa tadi? 698 itu sudah termasuk macam-macam gitu ya? Itu. Jadi kita kan kemarin mulai bulan Juli ya Mas. Juli itu sudah ketahuan orang yang ulang tahunnya di tanggal 27. 11 misalnya, 11 November. Berarti 27 sudah masuk dong. Nah, udah. Gitu. Termasuk pensiunan TNI. Oh, yang pemilih pemula dari kalangan pensiunan TNI dan polisi ya. Nah, itu masuk di dalam pemeliharaan. Kita kan setiap minggu nih laporan pemeliharaan ya.
Itu jadi untuk daftar pemilih aman, Pak. Nah, daftar pemilih aman. Sekarang saya tertarik dengan TPS tadi. Ada sekitar 1.500-an. 1.556. 1556 Pak. Yang ada di indoor berapa? Yang ada di outdoor berapa? Ya. Jadi kemarin setelah kita lakukan BIMTEK itu yang di luar ruangan permanen itu ada 249. Yang paling banyak kecamatan Sepuran, Kaliwiro, Kepil. Jadi nanti akan kita arahkan karena ini musim hujan, ya tempatnya kalau bisa ya jangan di indoor, outdoor sekali lah, misalnya di teras. Karena TPS itu juga tidak bisa tempatnya yang minim, nanti malah nyusahkan. Nggak optimal ya bagi para pemilih itu juga. Sehingga kita arahkan untuk pinjam tenda 12x6. Cuman diantisipasi betul nanti ketika ada hujan gede angin, listrik dari mana, sound sistemnya dari mana, kemudian dindingnya, ya kan? Karena kita kan terbatas, nggak mungkin kita pinjam kelambunya pengantin itu kan mahal, ya paling nggak ya deklet lah sing nggak tembus air. Artinya kan yang menjadi perhatian kalau di indoor oke lah, tidak masalah. Tapi yang di outdoor ini ketika panitia itu menyewa teratak dan lain-lain, faktor alam ini kan Pak yang masih menjadi persoalan. Ketika terjadi force majeure, barangkali ada angin ribut dan lain-lain, dan kebetulan TPS itu terkena gimana? Jadi gini Mas, kita memang sudah koordinasi dengan BPBD, termasuk koordinasi dengan PLN, termasuk dengan Telkom, karena kita juga mengantisipasi blank spot, listrik mati dan lain sebagainya. Maka kalau terjadi seperti itu, yang khususnya di luar ruangan permanen itu harus punya cadangan genset, harus diperhitungkan, ya kan. Kemudian gimana kalau misalnya kira-kira ada hujan plus angin itu sengnya nggak lebat itu ya? Lebat, harus ditali, harus ditindih dengan berbagai macam ya. Antisipasi yang sehari-hari kita alami lah. Tapi kalau memang force majeure yang hebat ya memang sudah beda lagi nanti treatmentnya di situ. Nah Pak, saat ini tadi Pak Ruli ngomong udah mulai tahapan juga pelipatan ya, kayaknya beberapa hari yang lalu. Packing sekarang. Udah packing. Saya tertarik pelipatan kemarin Pak, berapa yang dikerahkan untuk melipat kertas suara? Jadi yang kita serahkan masing-masing kecamatan itu antara 15 sampai 20. Sekarang itu kan hanya 2 lipatan, Mas. Kertasnya nggak sebesar kemarin ya, yang pilek ya. Cuman 2 paslon. 2 paslon itu kira-kira 18 kali 24 cm dan itu 2 lipatan saja. Itu cepat. Nah, makanya kemarin selama 1 hari selesai bupati, 1 hari selesai gubernur. Kemudian hari ini sudah mulai kita lakukan packing, memasukkan di dalam kotak dan packing di luar kotak. Oh gitu. Ya. Pak, kalau kartu suaranya sendiri berapa persen penambahnya? Terus dari pelipatan kemarin ditemukan berapa yang rusak? Ya, kalau surat suaranya itu kan sejumlah DPT di masing-masing TPS ditambah 2,5% dari masing-masing TPS, bukan global. 2,5% dari masing-masing TPS. Masing-masing TPS. Sekarang ada batasan maksimal nggak untuk per TPS? Ya sesuai DPT, sesuai dengan daftar pemilih tetap. Enggak, plus 2,5%. Kalau kemarin kan waktu pilpres dan pileg kan kayaknya maksimal 300 pemilih ya. Oh, gitu. DPT-nya. Sekarang basisnya 600. Satu TPS. Ya makanya gini rumusnya. 2 TPS pileg, 1 TPS pilkada. Makanya 3091 menjadi 1556. Dan Pak tahan dulu, saya mau oh ya, thank you. Ini pesanan Pak Ruli tadi. Aspirasi didengarkan gitu.
Oke, matur nuwun Mas Aji. Ini kopi Bowongso ya. Lintas topik tidak ada editing Pak. Minuman juga langsung disajikan di sini. Siap. Ini malah kemarin yang salah ngucap juga sama. Jadi kemarin itu Mas Ida Agus itu salah ngucap nama narasumber Pak. Pak Humam itu dikatain namanya Pak Husain. Soalnya terngiang ya. Iya, mobilnya kan hijau juga. Oke, Pak Ruli. Nggih. Monggo dilanjut. Nggih. Jadi 2 TPS menjadi 1 TPS, basisnya adalah 600 DPT. Namun demikian, beberapa tempat yang kita juga tidak mengenyampingkan kondisi alam. Ada TPS yang sulit Pak? Ya ada lah. Di beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan kan ada yang contoh misalnya, Mas Agus TPS-nya di mana? Saya di Binangun Pak. Binangun. Rubah nggak TPS-nya? Belum tahu saya. Oh malah belum tahu. ya. Nah ini harus tahu jenengan ada di TPS berapa, kayaknya rubah. Misalnya kemarin di balai desa, sekarang harus di SD. Artinya kemarin lingkup 1 RT, sekarang 1 RW. Kayaknya berubah kalau itu ya. Ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya jenengan kok masuk ke misalnya Binangun kayak ono Kaliunjar, ono ngerti lah mungkin Kemiri. Nah, misalnya Kemiri ya jenengan yo dimasukkan ke sini sehingga angka 600 itu ya nggak saklek banget gitu loh. Jangan sampai menyulitkan juga bagi pemilih, ya kan? Ya kira-kira masih ada kok TPS yang hanya 200 walaupun kita targetnya 600, ada yang 280, 250 masih ada. Target maksimal waktu sampai jam berapa? Perhitungan kalau maksimal 600 itu terpenuhi. Kita kemarin lakukan dari mulai jam 7. Ya kan jam 7 tet kita buka, kita upacara seremonial, mulai pemungutan, kita pemungutan sampai jam 13 selesai. Kemudian langsung di penghitungan suara. Untuk penghitungan suara di TPS Pakuncen itu yang 506 itu 1,5 jam. Perhitungan suaranya? Iya. Itu sudah 2 pemilihan? 1. Oh cuma baru satu ya? Berarti 3 jam. Oh, gitu. Berarti berapa itu? 13 tambah 3. Ya katakanlah jam 4. Ya kan? Jam Ya. 16 jam. Jam 16. Kemudian nanti ada proses lain-lain, kita prediksi jam 19 selesai Pak. Tidak sampai kemarin lewat hari ya? Wah, kalau kemarin kan saksinya berapa? Partainya ada 24 gitu. Dan itu 3 tahap. Atau begitu. Nah Pak, kembali lagi ke pelipatan tadi. Berapa angka kerusakan? Angka kerusakan kita nggak sampai 1%. Tidak sampai 1%. Tidak. Apa biasanya kerusakannya? Jadi contoh misalnya tintanya ada yang kotor ya kan. Kemudian misalnya ada cetakan yang di depan itu mengganggu gambarnya KPU atau nah itu aja. Kemudian saat pemotongan ada yang robek yang mengenai kotak. Oke. Kotak garis batas itu loh. Ada yang berlubang nggak Pak? Oh nggak ada. Alhamdulillah ada berlubang. Terus dari 1% kertas rusak itu dikemanakan? Oh kita kembalikan Pak. Tidak dimusnahkan? Nanti akan kita musnahkan. Oh, gitu. Ya, jadi maksudnya dikembalikan itu kita jadikan satu untuk nanti ada pemusnahan di H-1. Oh, di H-1. Ya. Karena juga mungkin ini juga buat jaga-jaga kekhawatiran apa namanya pabrik gitu kan. Jangan-jangan ini nanti kertas suaranya gimana itu. Terus sistem pengawasannya di gudang itu waktu-waktu itu ada CCTV nggak sih Pak? Ada. Berapa itu Pak? CCTV kita berapa? 4 ya? 4. Cuma 4. Berarti kan kurang banget Pak dengan jumlah pelipat yang gitu banyak. Ya memang yang namanya pengawasan itu kan objeknya kan bukan di bagaimana dia melipat, Ya. tapi pada hasil proses, ya kan. Jadi peran Bawaslu di situ juga ada.
Dalam pelibatan itu siapa aja yang terlibat selain KPPS ya? Ya, jadi yang terlibat adalah PPK sebagai pengawas. Oke. Kemudian melibatkan tenaga pelipat. Pemilihan ya? Ya, yang masing-masing kecamatan itu ada 15 sampai 20. Kemudian Bawaslu dan KPU sebagai istilahnya di situ ya pembina ya. Jangan sampai salah, jangan sampai, jadi mereka bisa konsultasi langsung ke kita. Nah, yang mengawasi objek daripada proses itu adalah Bawaslu. Artinya Bawaslu juga dihadirkan untuk mengawasi langsung proses pelipatan itu ya? Iya, kemarin ditinjau juga dari aparat keamanan, bagaimana sarana prasarananya dan lain sebagainya. Faktor safety gudangnya gimana Pak? Safety gudangnya aman. Jadi contoh dari kebocoran air misalnya, kita aman, tidak ada yang bocor. Kemudian kelembaban, semua kita packing pakai plastik. Jadi misalnya kotak, di luar kotak itu harus plastik. Kemudian yang ada di dalam kotak juga harus terbungkus plastik. Misalnya terjadi kena air atau lain sebagainya, itu nggak akan tembus langsung. Jadi masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Oke. Pak, kembali ke TPS tadi, TPS mana aja sih yang termasuk TPS sulit? Jadi kalau masalah sulit itu sulit apanya ini? Sulit jangkauannya. Akses misalnya. Aksesnya. Di Wonosobo ini ada beberapa desa yang memang juga masuk kategori luar. Misalnya sebagian di Kecamatan Wadas Lintang. Yang seberang waduk misalnya gitu ya. Tetapi juga untuk distribusi logistik ya enggak sampai kayak dipikul kayak di anu enggak. Masih bisa. Kalau dulu kan pernah ada yang pakai kapal juga Pak ya? Ya. Itu sekarang sudah enggak? Sekarang enggak ada. Di desa mana itu misalnya Kemecing. Kemecing udah ada jalan soalnya ya? Ada jalan. Emang dulu nggak ada jalan Mas? Nggak ada, dulu nggak ada jalan. Prinsip logistik itu adalah tepat waktu, tempat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis. Ya. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, itu harus pas. Kemudian distribusinya juga H-1 nanti sampai dengan TPS. Randonnya Pak, randon mungkin biar pabrik juga tahu. Ya, jadi distribusi ini ya, distribusi itu nanti tanggal 20 itu sudah geser ke kecamatan. Kita juga sudah cek di kecamatan itu lokasi untuk penyimpanan gudang selama belum bergeser ke desa itu aman. Ya. Kemudian nanti H-3 ini H-7 ya, H-3 dari kecamatan geser ke desa, H-1 geser sampai TPS. Ini randonnya. Ada jeda 3 hari Pak berarti ya? Ya. Kecamatan, kemudian dari kecamatan ke TPS gitu ya? Saya kira semua desa sekarang akses roda 4 bisa semua. Nah, kemungkinan yang TPS ini memang ada salah satu yang tidak bisa. Contoh Desa Ngalian Kecamatan Kaliwiro, Ngasinan ya. Oh, Desa Ngasinan ya? Hah? Desa Ngasinan. Ya, Ngasinan itu ada 3 TPS, yang 2 itu bisa diakses mobil, tapi yang 1 itu ada jembatan yang miring. Ini nggak bisa ya, makanya ya kira-kira ora digotong tapi nggo motor lah. Ya kan itu. Artinya kalau untuk Wonosobo sesulit-sulitnya medannya tetap bisa diakses ya. Masih bisa. Jadi kalau misalnya Mas Agus mana nyebut coba kecamatan mana yang sulit? Saya pemikirannya kalau daerah yang sulit ya di Kaliwiro sama Wadas Lintang selama ini kan. Di Sapuran ada Mas. Di siapa Pak? Namanya 1 Desa Bogoran, 2 Banyumudal. Oh, yang sampai di pucuk ya. itu ya. Tapi kan tetap masih bisa. Ya kira-kira misalnya nganggo truk gitu ya. Ya kira-kira memang harus hati-hati karena kan jalan licin. Dan itu kan sebetulnya ya sudah ada pengalaman dari beberapa pemilihan-pemilihan yang lalu kan. Untuk pergeseran distribusi logistik kita menggandeng PT Pos yang sampai ke kecamatan. Kemudian nanti juga pengawalan melekat dari aparat nanti kita. Berapa pasukan yang disiapkan Pak untuk pengamanan pra? Untuk pengamanan pra, ya artinya nanti ketika mulai distribusi ini kan titik-titik rawan juga kan. Nah ini berapa yang pasukan? mengawal? Ya.
Jadi nanti akan kita koordinasi ke masing-masing polsek, Pak. Ya kan? Karena nanti polsek atau mungkin polres akan menyediakan kendaraan yang mengawal jalannya itu agar satu keamanan, dua kelancaran. Jadi kalau misalnya depan itu ada mobil patroli polisi yang dari kecamatan itu kan cukup itu. Nah, sehingga lancar. Misalnya di daerah tertentu yang jaraknya misalnya ke Kaliwiro ada selintang, ada yang macet, itu kan bisa aman. Kalau misalnya Pak, tadi saya tertarik dengan TPS tadi Pak. TPS yang mana itu? Iya, TPS yang ekstrim. TPS yang ekstrim itu. Outdoor tadi. Ya outdoor. Kalau indoor saya pikir tidak begitu bermasalah ya Pak. Kalau outdoor memang tidak bisa mungkin menggunakan rumah warga atau apa gitu. Sebenarnya sudah kita arahkan. Tetapi apabila memang di situ tidak memenuhi syarat, tetap akhirnya menggunakan outdoor itu ya. Sekarang misalnya ruangan segini dijadikan TPS itu malah menjadi yang tadinya harusnya bisa cepat, malah akhirnya lama. Jadi menghambat kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, sehingga beri alternatif untuk membuat TPS dengan mendirikan teratak atau tenda. Hanya harus dilihat kemungkinan tadi, termasuk banjir, bencana yang mudah-mudahan aman lah ya, walaupun November rain. Tetapi kan paling-paling habis duhur kita hujan. Itu biasa lah, ya kan. Kemudian kalau misalnya di sekolahan gitu, warga iso ngiyup di sekitar itu mungkin harus masuk sehingga tetap ada pembatas. Tapi kalau teratak 6x12 itu kan besar Mas. Satu ruangan itu nek wong kawinan iso wong 100 mlebu lho Mas. Ya cukup ya. Nah Pak, saya melihatnya seperti ini. Kebetulan ini calon ada yang tetanggaan kan, Pak Husin sama Gus Itap. Semuanya yang satu di mana? Jawar, satu di Jawara. Itu bagaimana punya mapping potensi konflik di situ masih ada. Konflik di mana ini? Jadi gini Mas, setiap tahapan itu memang potensi. Contoh, pada saat tahapan pemungutan, yang kedua pada tahapan penghitungan berjenjang. Misalnya penghitungan berjenjang itu dari TPS ke PPK, dari PPK ke KPU. Nah ini memang seperti kemarin pengalaman ini ya Mas. Ya. Ini kan kemarin kan mungkin Mas Agus juga pernah mendengar bahwa ada di beberapa kecamatan saat rekapitulasi panas. Iya panas. Nah, ini juga sudah kita antisipasi. Kita juga sudah mitigasi dengan tim pengamanan dalam ini. Kalau di sana kan ada Kapolsek dan Koramil. Nah ini sudah kita siasatilah skema-skema itu agar tidak terjadi. Tapi nampaknya kalau misalnya ini yang mudah-mudahan tidak. Kita kan lihat sampai hari ini kan masih landai kan aman, Mas, ya. Tidak ada letupan-letupan gitu kan. Ya, yang mudah-mudahan itu kan. Ya. Kenapa? Monggo diujuk apa mumpung masih hangat itu kan. Jangan biarkan kopinya dingin kan. Mas Agus. Ya, ini kan dari tadi ngomongin tentang persiapan di TPS nih. Sementara tahapan pilkada kan nggak cuma itu, maksudnya di percoblosan ya. Ada di hari tenang ya Pak ya. Hari tenang itu kan ada pembersihan APK juga Pak. Nanti akan seperti apa sih Pak? Prosesnya. Jadi gini, APK atau alat peraga kampanye itu kan adanya beberapa. Jadi yang difasilitasi oleh KPU ini sudah kita pasang dan kita jaga. Kerusakannya apabila hilang kita ganti, dan nanti saat penertiban kita juga harus kita tertibkan sama-sama dengan penyelenggara pemilu. Ini tanggung jawab KPU. Itu yang punya KPU ya? Ya, yang difasilitasi. Lah yang bukan Pak. Nah kalau yang bukan makanya kita akan menggandeng stakeholder. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Bahkan petugas ketertiban katakanlah misalnya Satpol ya. Kasih Trantip pasti punya tanggung jawab juga, karena semua lembaga negara untuk urusan pilkada dan pemilu ini pasti terlibat. Nah, tinggal kita nanti koordinasi saja yang manis gitu loh kira-kira. Dan itu di H-3 ya?
Ya, Ini 3. pada saat menjelang Hari tenang. Hari tenang. Artinya KPU hanya akan membersihkan APK yang difasilitasi oleh KPU. Terutama itu. Ya. Oke, Ji. Ya kan kemarin kan sempat ngobrol tuh sama Bawaslu bahwa inisiasi penertiban APK itu dari KPU gitu kan. Nah saya juga sedang bingung Pak karena Nggak usah bingung, santai wae. ya gini. Masih ada di sini kok. Makanya saya Baik. mau tanya Pak, saya Tanya, apakah KPU ini punya tanggung di mana jawab? nih tanggung jawabnya di mana di KPU atau di Bawaslu gitu? Ya KPU. Artinya bukan hanya di Fasilitasi. hanya yang difasilitasi kan? Maksudnya Kita ada kayak- akan koordinasi. Kita akan mencontohkan. Kemarin pada saat pemasangan kan kita mencontohkan. Oke. Baliho, umbul-umbul, spanduk yang kita fasilitasi baru dicontoh oleh mereka sebesar 200% maksimal. Iya. Kalau BK 100%. Kita kan Nah, itu untuk pengawasan misalkan lebih dari 200% itu siapa, nah, Pak? monggo itu yang Itu berhak Bawaslu. mengawasi kan ada lembaga sendiri. Artinya itu kewajiban Bawaslu, tapi tetap langsung eksekusi atau ke KPU dulu nih? Jadi gini, kita sudah juga mendapatkan rekomendasi. Misalnya Bawaslu menemukan pelanggaran administrasi, dikembalikan ke KPU. Nah nanti KPU yang memberikan sanksi administrasi kepada pasangan calon. Misalnya kita menegur dengan temuannya Bawaslu, misalnya seperti ini kita sampaikan. Itu memang prosedurnya seperti itu. Lah kalau kemarin kan kayak ada yang dari Bawaslu bilang ada yang dari ASN juga ya diperiksa ya. Itu apa juga kemudian yang akan apa? Kalau ASN kan bukan ranah kita, Pak. Oh, oke. ASN, perangkat desa, TNI, Polri kan punya kewenangan masing-masing. Dalam hal ini misalnya ASN kan ada BKN atau BKD, ada Polri. Ya udah monggo. Ya itu kan karena kemarin banyak juga masyarakat awam, apalagi di sosmed tuh Pak. Di sosmed itu kan pada tanya Bawaslunya kemana nih, KPU-nya bagaimana nih, dan lain sebagainya. Ya, karena- artinya banyak masyarakat yang tidak tahu kewenangan-kewenangan tentang pilkada ini kepada siapa saja. Paling familiar itu KPU. Ketika ada pilkada, pemilu, ngono iki wis pokoke ngertine yo. Jadi penyelenggara ya kon ngurusi wasit, ya kon ngurusi pemain gitu. Kita kan gitu. Padahal ini juga APK yang dipasang di depan kantor pemerintah, terus di depan kantor PPS, suara gitu. Itu wilayah domainnya siapa sebetulnya? Jadi gini, yang membuat aturan KPU. Ya. Kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Mana-mana saja tempat yang memang tidak boleh. Sehingga nanti kita akan membuat SK dalam memfasilitasi kampanye berupa APK misalnya. Setelah kita turunkan SK misalnya adalah sebagian jalan, karena kalau di KPKPU itu nggak bunyi itu jalan protokol boleh, tetapi perbumnya kan udah dicabut nih. Ya kalau tentang jalan protokol. Nah, makanya kita koordinasi. Oh, ternyata hasil koordinasi ada surat dinas dari bupati misalnya bahwa jalan ini demi keindahan, demi pelayanan masyarakat tidak boleh, sehingga kita masukkan di situ tidak boleh. Itu menjadi konsensus berarti ya? Ya, kok misalnya kok ada di situ ya monggo, itu kan sudah kita sampaikan ke pihak yang berwenang. Baru nanti misalnya ditemukan oleh pihak yang berwenang, kita menyampaikan ke paslon sesuai dengan aturan Soal yang nanti dibuat. ditindaklanjuti dari paslon itu atau tidak itu sudah bukan kewenangannya. Ya, sanksi kan pelanggaran ada dua ya. Satu administrasi, dua kan pidana. Nah, pidana ono gakumdu. Ya. Administrasi ya terkait dengan aturan main yang ada kan gitu. Makanya tinggal Kalau kita sejauh ini laporan temuan atau dari Bawaslu ya Bawaslu atau dari siapapun Pak yang masuk ke KPU ada nggak sih pelanggaran ada ke administrasi maupun yang ada administrasi. Apa aja Pak? Ada, tadi sudah saya buat suratnya, tapi langsung dibawa ke sana sebentar ya. Di beberapa titik tadi sudah saya cek. Ya termasuk APK lah gitu. Nah, tentang pelanggaran APK. Kalau pidananya ada nggak Pak? Saya belum tahu, kalau pidananya bukan di ranah kita, Gakumdu ya. Oh. Jadi saya tidak akan masuk ke situ. KPU lebih ke teknisnya ya. Teknis.
Ya, Lagi? prinsip kita kan bagaimana menyelenggarakan pilkada ini sesuai dengan aturan yang ada. Kita nggak boleh improvisasi, Pak. Improvisasi nek iya nek bener nek salah malah jadi ciloko, itu berkepanjangan, gitu. Cuman inovasi boleh, tidak sepanjang tidak menyimpang. Misalnya kalau untuk Terobosan misalnya, contoh pemasangan apa sih jenis billboard, ya kan? Billboard itu kan yang ada ini baik oleh disediakan oleh pemerintah maupun swasta, ini kan bermacam-macam. Yang kita kontrak dengan pengada misalnya dalam hal ini DPMT PSP, lokasinya beda-beda. Ya. Nah carangan tak undi itu inovasi. Tak kei fasilitas limo-limo lah ben sampean ora iri ono sing nang Mendolo ono Strategis sing atau ini. enggak, Nah itu dipandang uji. sendiri itu kita gitu kan. Artinya di situ ada kesepakatan. ya. Nah, itu kan tidak ada di PKPU, harus diundi atau apa. Nah, misalnya yang kedua tentang sosialisasi, bagaimana kita mendekat kepada ceruk-ceruk segmen pasar. Nek Gen Z ki ceruk pasarnya apa, komunitasnya apa, medianya apa. Ini memang harus inovasi. Dan itu masih menjadi challenge bagi KPU ya. Yes. Debatnya ini mungkin sebelum kita nanti closing, kan besok malam kayaknya debat ya Pak. Siang. Oh siang, sorry, soalnya malam kalah dengan timnas gitu kan. Kita Kita ada harus pertandingan timnas. menjunjung tinggi asas nasional, ya kan? Dan kayaknya kan pendukungnya banyak juga yang suka timnas, soalnya bikin lihat itu kan. Ya se-Indonesia pendukungnya kan. Nah, saya melihatnya seperti ini. Kilas balik kemarin kita adakan bedah debat di situ. Kebanyakan masih menganggap debat kemarin normatif banget gitu loh. Bukan debat itu hanya sekedar omong-omong aja. Bisa nggak sih Pak Tanya dibuat? jawab ya? Iya, bisa nggak dibuat lebih hidup gitu loh. Artinya ada isu-isu krusial yang sensitif, tapi bisa menjadi suasana yang menghidupkan dan itu dibutuhkan publik. Jadi gini Mas Agus, untuk menyelenggarakan suatu momen hasilnya itu bisa ditonton bagus itu ada berbagai faktor. Penyelenggaranya sendiri, yang kedua adalah kontestannya. Dan kalau memang mereka Dewi Arab gawe pertandingan yang mereka main slow, lah kan akhirnya kan ya masyarakat bisa menilai. Karena memang setelannya itu mungkin setel kendo Pak. Kita tahu kita itu kan sumbu pendek ya, sehingga kan mungkin daripada potensi itu yang pertama, yang kedua, mohon maaf, itu kan juga panggung, kelihatan cool, kelihatan arif, nah sebagainya. Ini mohon maaf, ini hanya kilas balik, ya kan. Walaupun kita sudah mengangkat tema yang mungkin bisa dieksplor, dieksplor dengan subtema yang bagus, pertanyaan baik dari penulis. Makanya besok akan kita tambah pertanyaan antar paslon, ya toh. Nah, pertanyaan Pak Paslon ini kan salah satu segmen yang menarik juga. Kalau dari panelis itu kan bisa dijawab sak-sae kan Mas. Tapi kalau antar paslon, pertanyaannya juga bisa dinilai, jawabannya bisa dinilai, tanggapannya bisa dinilai. Iya kan? Dan kita lihat kan di beberapa daerah kadang-kadang paslonnya blunder juga gitu kan. Untuk jawab itu yang kayaknya ditunggu publik gitu. Terus ada nggak sih upaya pertanyaan spesifik ke salah satu, misalnya ini pertanyaan khusus untuk bupatinya, calon bupatinya, ini pertanyaan khusus untuk calon wakil bupatinya gitu Pak. Jadi gini Mas Agus, jadi pertanyaan yang dari panelis itu sudah kita serahkan hasil rumusan dari tim. Saya yakin tidak ada di situ menjurus, cuman menyoroti isu daerah Wonosobo mungkin ada, misalnya dari kemarin agribisnis. Saya yakin pertanyaan panelis kemarin secara adil juga, nggak mungkin pertanyaan rodok angel nang nomor ini ngambilnya juga pakai fishball, kan nggak mungkin. Nah paling silahkan nanti masing-masing untuk mempersiapkan pertanyaan di segmen keempat itu. Itu agak panjang juga durasinya untuk kita dua kali. Dua kali kalau kemarin kan cuma sekali ya. Ya kalau kemarin sekali. Nah besok kita akan lakukan 2 kali, kemudian ditanggapi, direspon.
Nah, semoga debat besok bisa Kesempatannya mencapai di situ. panggung, kan? Iya, kesempatannya kalau panelis saya pikir kita sudah menunjuk orang di luar Wonosobo semua. Yang kapabel ya. Ya, dari UGM 1, dari Undip 1, Unsur 1. Beda dengan kemarin. Beda. Oh, gitu ya. Sekarang Kalau lebih temanya ke besok apa, Pak? pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata. Meskipun kemarin sudah disinggung juga ya. Ya, memang sesuai dengan RPJPD untuk Wonosobo itu kan ada 2 tema besar sampai dengan 2045 menuju Wonosobo Emas, agribisnis dan pariwisata. Pertanian dan pariwisatanya. Ya, berikut turunan-turunannya yang besok menjadi subtema-subtema yang akan diulik sesuai dengan visi misinya para paslon. Oke. Siap. Durasi gimana? Aman. Aman. Masih aman. Oke. Pak, ada harapan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan mungkin ke publik berkaitan dengan penyelenggaraan besok di 27 November? Yang pertama, lagi-lagi saya mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat sebagai calon pemilih yang sudah mempunyai hak memilih untuk sama-sama datang ke TPS di event 5 tahunan ini. Hari ini kan pemilu serentak se-Indonesia pertama kali ya. Mudah-mudahan atmosfer ini akan menjadi giroh semuanya karena memang berasa pemilu kan. Betul. Iya. Kecuali di DIY saja kan. Itu DIY aja kabupaten tetap Kabupaten ada. iya. Kemudian di Jakarta karena kotatif provinsinya ada. Nah, sehingga kan semua kalau kita lihat TV hari ini debat semua. Nah, momen ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kita tidak sedang memilih malaikat, tetapi bagaimana kita mempunyai upaya agar daerah kita, otonomi daerah kita itu lebih baik. Dengan cara salah satunya adalah memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan kita, di mana itu di visi misi. Kemudian yang kedua, mari kita ya yang namanya pemilu voting ini kan ada perbedaan ya. Perbedaan ini jangan sampai menjadikan perpecahan. Kita tetap damai, aman dan sukses, sehingga nanti kalau partisipasi masyarakatnya itu bisa tembus 90%, katakanlah di angka 600.000 misalnya, itu kan legitimasinya kan bagus ya kan, memang dipilih rakyat. Tapi kalau masih di bawah itu meragukan juga ya. Ya, bukan meragukan, tetapi akan lebih baik kalau partisipasi yang banyak, 90% itu bagus. Oke Pak Ruli, terima kasih bincang-bincangnya. Kita jadi tahu banyak hal tentang kesiapan untuk di 27 November ya. Ya, kita berharap 13 semuanya hari lagi. Masih 13 hari lagi, dan ini namanya kerja keras ibarat mobil ya, gaspol ini untuk KPU. Bagaimana Gaspol. tantangan terbesar pada sosialisasi terutama. Ya. Bagaimana untuk meningkatkan target pemilih menjadi 90%, itu kan sebuah effort yang luar biasa saya pikir. Dan jangan lupa kita juga sedang bagaimana antisipasi agar meminimalisir kesalahan di KPPS, TPS dan PPK. Jangan sampai terjadi PSU, kita bisa diminimalisir lah, jangan sampai terjadi permasalahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi kan sejauh ini kondusif itu suasana di Wonosobo ya. Saya kira walaupun sekondusif tapi kan ada potensi. Tetapi harus kita antisipasi, paling tidak kita mempersiapkan ketika ada plan A sudah kita laksanakan, plan B-nya juga harus kita siapkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ruli, sukses terus untuk KPU. Siap. Kita Amin, sampai ketemu matur nuwun, Mas di Agus. 27 November. Siap. Semoga semuanya berjalan lancar, kita mendapatkan pemimpin baru baik itu bupati maupun gubernur ya. Karena ini memang menjadi pemilu serentak pertama di Indonesia di tingkat daerah. Demikian teman-teman penonton channel YouTube Lintas Topik, sahabat Purnama Sidi dan Sobat Citra,
bincang-bincang saya bersama Pak Ruli, Ketua KPUD Wonosobo. Semoga pembicaraan pada siang hari ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bahwa 27 November 2027 kita akan melakukan pemilu kada, baik itu pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oke, selanjutnya Dea dan Riki silakan. Baik, terima kasih Mas Agus, terima kasih Pak Ruli yang sudah memberikan paparannya ya. Iya, Masya Allah benar lengkap banget. dan hangat sekali bincang Luar biasa ya perbincangan hari ini di Lintas Topik ya untuk para pendengar radio dan juga para pemirsa Lintas Topik dimanapun Anda berada. Untuk acara ini bisa disaksikan di Lintas Topik di YouTube channelnya ya dia ya, benar. dan juga bisa didengarkan juga via radio di Citra FM Wonosobo dan juga di Purnama CD FM ya. Oke, ya terima kasih banyak kepada Pak Ruliawan Nugroho SE selaku Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, dan terima kasih juga untuk Cleo yang sudah membersamai Lintas Iya. Topik pada Udah minum hari Cleo ini. hari ini? Iya sudah dong. Sudah ya, segar ya. Ya benar banget Oke, ya demikian untuk para pemirsa YouTube channel Lintas Topik dan para pendengar radio. Untuk Lintas Topik kita hari ini terus nantikan Lintas Topik dengan topik-topik yang hangat dan menarik lainnya Oke, ya. selalu Ini banget. setiap hari apa ya kalau di radio Setiap hari ya? Selasa dan juga hari Jumat. Oke, jam 3 sore ya. Oke, dan saya Riki Wibisana, terima kasih. Dan saya Dea Agustin Yunandang mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.